Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Megan Royli Nuriyah, NIM 2018-210036. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang pasar valuta asing. Pasar valuta asing atau yang biasa disingkat dengan falas merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya, yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam selalu terhubung atau berkesinambungan. Perdagangan mata uang yang berada di pasar falas mempunyai fungsi utama yaitu untuk mempermudah perdagangan dan investasi internasional. Terdapat beberapa jenis pelaku yang bermain di pasar falas. Yang paling jelas adalah pihak yang membutuhkan falas, yaitu pihak eksportir dan pihak importir yang melakukan transaksi perdagangan internasional. Kemudian, untuk menjembatani kedua pihak tersebut, terdapat beberapa perantara seperti broker, dealer, bank internasional, bursa keuangan, dan bank sentral juga sering bermain di pasar falas dengan tujuan untuk mempengaruhi kurs falas. Nah, pelaku di pasar falas ini juga bisa dibedakan menjadi pelaku di pasar antar bank yang melibatkan pelaku besar seperti bank internasional dan pelaku retail. Terdapat beberapa fungsi pokok pasar valuta asing dalam membantu lalu lintas pembayaran internasional, yaitu yang pertama, mempermudah pertukaran valuta asing serta pemindahan dana dari suatu negara ke negara lainnya. Proses penukaran atau pemindahan dana ini dapat dilakukan dengan sistem clearing, yaitu seperti halnya yang dapat dilakukan oleh bank-bank serta pedagang. Yang kedua, karena sering terdapat transaksi internasional yang tidak perlu segera diselesaikan pembayarannya atau penyerahan barangnya, maka pasar valuta asing memberikan kemudahan untuk dilaksanakannya perjanjian atau kontrak jual beli dengan kredit. Dan yang ketiga, memungkinkan dilakukannya hedging, yaitu seorang pedagang melakukan hedging apabila pada saat yang sama melakukan transaksi jual beli valuta asing yang berbeda, yaitu untuk menghilangkan atau mengurangi resiko kerugian akibat perubahan kurs. Lalu, mengapa pasar valuta asing ini ada? Falas secara sederhana bisa didefinisikan sebagai mata uang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran pada transaksi perdagangan internasional. Nah, sama seperti mata uang lainnya, falas juga memiliki nilai kurs yang resmi dan tercatat dalam bank sentral. Salah satu contoh valuta asing yang sering dikenal adalah mata uang dolar. Adanya falas dalam dunia perdagangan dan bisnis internasional ini membuat resiko fluktuasi kurs mata uang suatu negara bisa ditekan seminimal mungkin. Selain itu, falas juga menjadi salah satu devisa negara dalam bentuk mata uang. Dalam dunia trading, dikenal juga istilah falas, pasar falas sebagai tempat untuk melakukan transaksi perdagangan mata uang suatu negara dengan mata uang negara lainnya. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Diki Aditya dengan NIM 2018-2039. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai tipe-tipe transaksi dari pasar valuta asing. Nah, pada pertukaran suatu mata uang dengan mata uang lain itu disebut sebagai transaksi falas atau sering disebut foreign exchange transaction. Nah, dalam transaksi dengan pelanggan non-bank, kebanyakan bank ini menggunakan kutipan langsung, di mana kutipan langsung ini berarti harga atau jumlah mata uang domestik per satu unit mata uang asing. Sebagai contoh di Indonesia. Nah, dengan kutipan langsung, kurs mata uang rupiah dengan dolar akan ditulis dengan 2.500 rupiah per US dollar. Nah, sedangkan di Amerika berlaku sebaliknya, kutipan langsung dolar dengan rupiah akan ditulis dengan 0,0004 dolar per rupiah. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya tipe transaksi di pasar falas ini dibedakan menjadi beberapa tipe. Ada tipe spot, tipe transaksi forward, tetapi valuta asing juga menyediakan instrumen swap. Nah, di sini saya akan mengupas satu-satu. Yang pertama, transaksi spot. Transaksi spot ini merupakan transaksi valuta asing dengan penyerahan saat itu juga di hari yang sama. Nah, dengan kata lain, secara teoritis
meskipun dalam praktek spot itu diselesaikan dalam waktu 2-3 hari. Nah, beberapa transaksi ini juga bisa diselesaikan dalam waktu 1 hari saja. Nah, di dalam transaksi spot ini dibagi menjadi dibedakan menjadi 3 jenis transaksi. Yang pertama cash, di mana pembayaran satu mata uang dan pengiriman mata uang lain itu diselesaikan pada hari yang sama. Nah, yang kedua yaitu transaksi tong, di mana pengiriman ini dilakukan pada hari berikutnya atau besok setelah transaksi itu dilakukan. Nah, yang ketiga ini yaitu transaksi spot, di mana pengiriman ini diselesaikan dalam tempo 2 hari setelah perjanjian, atau sama halnya dengan 48 jam setelah perjanjian. Nah, lalu berikutnya yang kedua itu transaksi forward. Nah, transaksi forward ini merupakan transaksi falas, di mana pengiriman mata uang ini dilakukan pada suatu tanggal tertentu di masa mendatang atau yang sudah ditentukan oleh dua belah pihak. Nah, transaksi forward ini akan diselesaikan pada saat ditentukannya oleh kedua belah pihak dengan menyetujui kontrak untuk membeli dan menjual. Nah, waktu antara ditetapkannya kontrak dan pertukaran mata uang yang sebenarnya terjadi dapat bervariasi dari 2 minggu bahkan sampai 1 tahun, seperti itu. Nah, di sini juga berlaku adanya negosiasi. Nah, negosiasi ini juga bisa dilakukan untuk jangka waktu yang lebih dari 1 tahun. Biasanya hanya untuk mata uang yang sering diperdagangkan seperti pound sterling, mark Jerman, atau yen Jepang. Nah, bank bisa memasuki pasar forward dengan posisi beli atau membeli forward, atau juga bisa dalam posisi short menjual forward. Nah, saya ambil contoh untuk posisi beli, yaitu jika bank A membutuhkan dolar dan membayar dengan rupiah, dikatakan memasuki kontrak forward dengan membeli dolar forward dengan rupiah atau menjual rupiah forward dengan dolar, seperti itu. Nah, biasanya transaksi forward ini di pasar antar bank dilakukan untuk menyeimbangkan posisi devisa neto yang berlawanan yang diakibatkan dari transaksi bank dengan perusahaan atau individu. Nah, lalu yang kedua, pada saat posisi short, saya ambil contoh jika bank memiliki posisi short dalam mata uang yen, misal, dan kemudian ingin menyeimbangkan posisi tersebut, maka bank akan memasuki kontrak forward dengan posisi long pada yen. Nah, seperti itu. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Yulia dengan NIM 2018-210082. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu swap. Swap adalah suatu persetujuan di mana dua partisipan sepakat untuk membayar kewajiban atau menerima pendapatan dalam periode tertentu. Swap diklasifikasikan berdasarkan karakteristik pembayarannya. Pada umumnya, swap menawarkan 2 layanan produk, antara lain interest rate swap dan currency swap. Interest rate swap adalah pertukaran antara dua partisipan melakukan transaksi, membayar kewajiban atau menerima pendapatan dalam kurs mata uang yang sama. Misalnya, salah satu partisipan akan memberikan kewajibannya dengan fixed rate, bunga tetap, dan partisipan lain akan dibebankan dengan floating rate, bunga mengembang. Salah satu partisipan bisa membayar kewajiban berdasarkan tingkat bunga tahunan dan partisipan lain berdasarkan kesepakatan. Sedangkan currency swap adalah pertukaran transaksi antara dua partisipan di mana yang bersangkutan melakukan pembayaran atau penerimaan dengan menggunakan 2 jenis kurs mata uang yang berbeda secara simultan. Standar pasar berlaku sesuai tingkat suku bunga tetap atau fixed rate untuk jangka waktu tertentu, dan tingkat bunga floating rate diperhitungkan dalam 6 bulan sekali dalam US dollar. Kemudian, bagaimana sistem kurs pada valuta asing?
Sistem kurs pada valuta asing yaitu terdapat beberapa jenis cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam menentukan nilai tukar mata uang asing. Untuk yang pertama yaitu sistem kurs tetap atau fixed exchange rate. Sistem kurs tetap merupakan sebuah kondisi nilai tukar mata uang domestik ditentukan oleh pemerintah, sehingga pemerintah melakukan berbagai langkah dan kebijakan untuk mengatur nilai mata uang pada harga tertentu. Segala fluktuasi pergerakan harga dapat diredam oleh pemerintah atau dengan kata lain diintervensi. Sistem ini juga berarti kurs valuta asing ditetapkan oleh bank sentral yang secara aktif terlibat dalam setiap transaksi. Akan tetapi, pihak bank tidak dapat merubah kurs sendiri sebab ada keterkaitan dengan pemerintah. Jika bank menyimpang dan tidak memenuhi standar, maka akan diberikan sanksi. Yang kedua yaitu sistem kurs bebas atau mengambang, yaitu floating exchange rate. Sistem kurs bebas merupakan pembuatan kurs tersendiri dari suatu permintaan dan penawaran dari mata uang asing, sehingga pemerintah tidak ikut campur dalam menentukan kurs mata uang yang akan ditukar. Dalam sistem ini, besarnya nilai tukar diserahkan pada mekanisme pasar. Tinggi dan rendahnya mata uang ditentukan oleh tingkat permintaan dan penawaran mata uang itu sendiri. Yang ketiga yaitu sistem kurs mengambang terkendali atau terkontrol atau floating exchange rate. Sistem kurs terkendali merupakan sistem di mana pemerintah dan pasar sama-sama memiliki kebebasan dalam menentukan nilai tukar mata uang asing, sehingga nilai tukar dapat bergerak bebas naik atau turun. Guna pemerintah di sini adalah untuk menghindari gejolak yang tajam. Hal yang dapat dilakukan pemerintah adalah seperti yang pertama, mengambang kotor atau dirty floating. Pemerintah melakukan intervensi langsung dengan menjual atau membeli valuta asing. Dan yang kedua ada mengambang bersih atau clean floating. Pemerintah melakukan intervensi secara tidak langsung, misalnya dengan mengatur suku bunga. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Jihan Bilkis Davaros dengan episode 37. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang apa saja istilah dalam kurs valuta asing. Istilah dalam kurs valuta asing ini terdapat 21 istilah. Saya akan menjelaskan 10 saja dari 21 istilah tersebut. Yaitu yang pertama ada atribut. Atribut adalah karakteristik kuantitatif suatu pos yang diukur untuk keperluan akuntansi. Lalu yang kedua ada konferensi. Konferensi adalah pertukaran mata uang ke dalam mata uang lainnya. Lalu yang ketiga ada kruskini. Kruskini ini adalah nilai tukar yang berlaku pada tanggal laporan yang relevan. Dan yang keempat ada diskonto. Diskonto adalah tingkat pertukaran yang tingkat pertukaran yang berikutnya lebih rendah daripada tingkat pertukaran berlaku pada sekarang. Lalu yang kelima ada posisi aktiva bersih yang beresiko. Yang dimaksud dengan posisi aktiva bersih beresiko ini adalah kelebihan aktiva yang diukur dalam suatu mata uang asing atau juga ditranslasikan menggunakan kruskini dari kewajiban yang diukur atau berdominasi pada mata uang asing lainnya. Lalu yang keenam ada mata uang asing. Mata uang asing ini adalah suatu mata uang selain mata uang yang digunakan oleh suatu negara tersebut. Lalu yang ketujuh ada laporan keuangan dalam mata uang asing. Yang dimaksud di sini adalah laporan keuangan yang menggunakan mata uang asing sebagai unit pengukuran. Lalu yang ke-8 ada transaksi mata uang asing. Transaksi ini yang dimaksud adalah penjualan atau pembelian barang atau jasa dan atau juga utang pinjaman dan piutang usaha dengan syarat-syarat yang dinyatakan dalam mata uang selain mata uang konvensional perusahaan tersebut. Lalu yang ke-9 ada translasi mata uang asing. Translasi mata uang asing ini adalah proses untuk menyatakan jumlah-jumlah yang berdominasi atau diukur dalam suatu mata uang ke dalam mata uang lainnya dengan menggunakan kurs nilai tukar di antara mata uang tersebut. Lalu yang ke-10 yang terakhir ada operasi luar negeri. Operasi luar negeri ini adalah suatu operasi yang menghasilkan laporan keuangan yang dikomunikasikan atau dikonsolidasikan dan diperhitungkan berdasarkan metode ekuitas dalam laporan keuangan perusahaan pelapor dan juga disusun dalam mata uang asing selain mata uang pelapor perusahaan pelapor tersebut. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Ferdiansyah, NIM 2018-2010-148. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan ilustrasi perhitungan kurs jual. Kurs jual yaitu jika kita ingin berlibur ke luar negeri, maka kita harus mengganti atau menukarkan uang rupiah atau mata uang dari negara kita ke mata uang negara tujuan kita. Seperti contoh, kita akan berpergian ke negara Singapura, maka kita harus menukarkan uang rupiah kita dengan uang dolar Singapura sesuai dengan kurs jual pada saat itu. Jika jumlah uang yang kita miliki misalnya 60 juta, maka kita akan membaginya dengan harga kurs jual yang berlaku pada saat itu. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kurs beli. Kurs beli sama halnya dengan kurs jual, hanya bedanya saat kita ingin kembali ke negara kita, maka kita akan membeli mata uang yang sesuai dengan negara asli kita. Contohnya, jika kita memiliki uang 20 juta, maka kita akan mengalinya dengan kurs beli yang berlaku pada saat itu. Lalu saya akan menjelaskan tentang pengertian kurs tengah. Kurs tengah adalah rata-rata dari kurs jual dan kurs beli. Kurs ini biasanya digunakan pada saat kurs jual bernilai lebih tinggi daripada kurs beli. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang aturan transaksi menggunakan mata asing di Indonesia. Peraturan ini sudah diatur pemerintah dalam Peraturan Bank Indonesia Bab 2 Pasal 2 Nomor 17/PBI/2015. Akan terjadi pengecualian dalam peraturan itu apabila 1. Terjadi transaksi yang berkaitan dengan ekspor dan impor. 2. Konsumsi warga negara Indonesia yang sedang berada di luar negeri. 3. Kegiatan pasar uang antar bank. 4. Melakukan transaksi transfer falas ke luar negeri atau obligasi falas, dan masih banyak lagi.